Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita berada dalam salah satu tempat yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita telah diamanahi. Yang pertama adalah amanat kesehatan. Diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus digunakan fi sabili mardatillah. Kesehatan yang kita miliki hari ini tentunya adalah harus digunakan di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga adalah bersyukur ada nikmat-nikmat yang lain yang kadang tidak terhingga, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena memang Allah tidak pernah memerintahkan kepada umat manusia untuk menghitung nikmat, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk mensyukuri nikmatnya. Karena tidak ada satu teknologi pun, tidak ada satu teknologi yang canggih, tidak ada satu kecerdasan pun manusia di muka bumi ini yang akan bisa menghitung nikmat Allah. Hanya satu perintah Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Perintah Allah itu adalah mensyukuri nikmatnya, bukan untuk menghitung nikmatnya. Maka marilah kita bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya kepada kita semua dalam kehidupan berorganisasi di BKPRMI ini. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai tauladan, sebagai uswah yang membawa risalah kebenaran, sehingga kita mudah-mudahan ada di jalan nur cahaya Islam. Yang terhormat Wakil Bupati Ciamis, yang kami hormati Banding Fayor, pendiri BKPRMI Kabupaten Ciamis, yang alhamdulillah pada saat ini beliau masih ada, para pendiri, dan kita tidak akan bisa seperti ini jika tidak dimulai daripada para pendiri dulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pendiri BKPRMI yang masih ada, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para pendiri BKPRMI Kabupaten Ciamis yang telah tiada. Mudah-mudahan amal kebaikan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Ciamis, Ketua 1, Ketua 2. Dua yang saya hormati, nampak tadi ada Bapak Camat ya, Kecamatan Ciamis. Yang saya hormati juga seluruh ketua DPK yang ada di pinggir kiri saya hari ini. Baru nampak kali ini ada satu kesatuan yang sangat luar biasa. Nampak ketua DPK yang begitu berbaris dan siap untuk berjuang, memperjuangkan BKPRMI yang ada di Kabupaten Ciamis ini. Karena tanpa BPK, tanpa DPDes, tanpa ustadz-ustadzah, tanpa pengurus yang lainnya,
maka BKPRMI di Kabupaten Ciamis ini adalah tidak akan pernah berdiri dengan kokoh sesuai dengan keinginan yang ada di dalam visi dan misi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesin Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan amanat dalam acara milad BKPRMI ini yang ke-46, bahwa usia 46 ini adalah bukan lagi usia remaja, tapi termasuk sudah pada usia dewasa yang harus punya pemikiran yang dewasa, punya keinginan yang dewasa, punya tekad yang dilandasi dengan kedewasaan. Yang tentunya dalam milad hari ini, maka sengaja kami mengusung judul yang tertera di dalam banner yang ada di depan, bukan hanya sekedar ditulis, tapi itu adalah merupakan pekerjaan, proses yang harus kita kerjakan, bahwa BKPRMI itu adalah harus sudah memiliki sifat ukhuwahnya yang kuat. Yang kedua, sesuai dengan tema yang ada, BKPRMI harus meningkatkan kualitas, baik kualitas secara organisasi, kualitas sumber daya manusianya, kualitas keilmuannya, dan kualitas keyakinan akidahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dijunjung tinggi oleh kita semua, karena itu adalah merupakan bagian daripada visi dan misi BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesin Indonesia ini. Yang ketiga, BKPRMI harus menuju pada kemandirian, tidak lagi ada ketergantungan. Kedepannya BKPRMI harus mandiri dari secara ekonomi, mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertindak, mandiri dalam berorganisasinya. Kenapa? Karena kita dengan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di BKPRMI, maka itu adalah bagian daripada kemandirian BKPRMI. Maka kemandirian ini adalah sudah sedikit demi sedikit dilakukan oleh BKPRMI Kabupaten Ciamis. Salah satunya adalah dalam bentuk fisik BKPRMI Kabupaten Ciamis dengan seluruh komponen pengurus yang ada di BKPRMI, seluruh dirda yang ada di BLPP yang ada di BKPRMI bertekad secara fisik BKPRMI tidak lagi rapat di tempat orang lain, rapat di tempat-tempat umum yang lain, meminjam tempat ke sana kemari. Bahkan pelaksanaan milad yang pertama adalah dilakukan di hall center BKPRMI adalah pada milad 46 ini BKPRMI pada tahun 2023 ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah memiliki tempat ini. Ini pun adalah merupakan sebuah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak sedikit organisasi-organisasi yang lain yang lebih lama berdirinya daripada BKPRMI, tapi mereka belum punya atau belum memiliki bangunan, walaupun bangunan BKPRMI ini adalah belum selesai 100%, tapi baru 40% bangunan BKPRMI ini adalah bisa selesai. Itu semuanya adalah berkat perjuangan seluruh insan BKPRMI, baik yang ada di TLPP TKA, TKA TPA, pengurus LPP yang ada di BKPRMI, baik LPPD SDM, LPP TKA yang lebih banyak menyumbangkan untuk kegiatan pembangunan BKPRMI ini. Apakah kita tidak mau mensyukurinya? Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang besar. Maka kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat ini, kalau kita tidak bisa menjalankan organisasi dengan baik, menjalankan organisasi dengan baik dan benar, menjalankan organisasi dengan jujur, maka lebih baik kita keluarlah dari BKPRMI kalau kita tidak bisa benar
Kalau kita tidak bisa jujur, tidak bisa kita mengangkat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Islam wal muslimin, itulah yang dicantumkan di dalam BKPR MI, yang tertera di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKPR MI. Islam itu adalah harus berdiri tegak di muka bumi Indonesia ini. Terutama adalah kita pengurus BKPR MI yang ada di Kabupaten Ciamis. Kita bertekad, salah satunya adalah yang ada di LPP TKA. Bagaimana BKPR MI ini adalah memberantas buta baca tulis Al-Quran. Itu sudah mutlak kewajiban kita sebagai muslim, mutlak kewajiban kita yang ada di TKA TPA sebagai ustadz dan ustadzah yang ada di TKA TPA. Yang ditaamnya kita adalah dibawahi oleh LPPK Sakinah. Itu semuanya adalah memiliki kewajiban bagaimana insan yang ada di BKPR MI ini dan manusia-manusia masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis ini sudah tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran, yang tidak bisa nulis Al-Quran. Maka jika ada, maka kita adalah termasuk orang-orang yang berdosa, karena itu adalah tertera dalam visi dan misi BKPR MI. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan milad inilah saya sebagai Ketua Umum BKPR MI Kabupaten Ciamis mengucapkan Idul Milad BKPR MI yang ke-46. Semoga BKPR MI Kabupaten Ciamis ini semakin kuat ukhuwahnya, semakin berkualitas, semakin mandiri, dan kita bisa menyongsong masa depan gemilang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka sebelum saya undur, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, baik dari tingkat kabupaten, dari DPD, LPP semuanya, 7 LPP yang ada di BKPR MI, juga kepada seluruh pengurus DPK, para tim munakis, para ustadz-ustadzah yang ada di TKA TPA, di LPP TKA. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan segala kebaikan kita yang pernah kita lakukan untuk tegaknya Islam di muka bumi ini, di BKPR MI Kabupaten Ciamis, insyaallah yakin dan percaya Allah akan memberikan pahala kepada kita dengan landasan ikhlas dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Hatta ayyakuna khalisan sawaban." Apa yang kita lakukan, landasannya adalah harus dilakukan dengan ikhlas. Maka insya Allah amal kita akan diterima. Tapi dia tidak cukup dengan ikhlas, bahwa perilaku kita, amal kita ini adalah harus sawaban sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka amal kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung hadis dikatakan hatta ayyakuna khalisan sawaban. Maka harus terbukti kedua-duanya, dia ikhlas dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka insyaallah amal kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bahwa sebelum kami undur dari tempat ini, saya ingin memperkenalkan yang ada di pinggir kiri kita ini adalah para pengurus DPK, pimpinan kecamatan. Ini yang ganteng-ganteng, ditambah sedikit di sana yang cantiknya. Yang ada di sebelah di belakang saya ini pengurus DPD BKPR MI, ada Dirda LPP TKA Pak Haji Anwar LPDI di belakang saya. Juga di situ ada Pak Sekretaris Umum, ada LPP Ekonomi, ada LPP SDM, ada Lembaga Bantuan Hukumnya, dan juga ada Brigade Masjid ya, komandannya yang ada di sebelah kanan saya itu, yang tinggi besar. Insyaallah lamun ditengel mah ngaguprak. Enggak kuat insyaallah Pak Kiai Amin ya, yang menjadi komandan brigade di BKPR MI. Dan yang juga di sebelah kanan saya ini ada brigade senior, tolong berdiri brigade seniornya.
Padus ya, oh ya Padus yang senior tolong berdiri. Nah ini Padus yang senior ini ya, dan ini adalah mereka-mereka yang Padus ini telah menjuarai juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang kemarin waktu ada Ciamis Festival Kreatif UMKM, itu adalah paduan suaranya adalah dari paduan suara BKPRMI yang senior ini. Silakan duduk dan berdiri yang di depannya. Ini juga adalah Padus, tapi ini adalah merupakan Padus juniornya ya, yang usianya dari usia 16 sampai 25 tahun. Silakan berdiri. Ini pun kemarin tanggal 26 Agustus dilombakan di tingkat Jawa Barat. Padus se-Jawa Barat ini adalah mendapatkan juara pertama juga di Jawa Barat. Ari uyah mah tara TS kaluhurnya. Sok TS nanti kehanap gitu tah. Nu di luhurna seniorna juara pertama, juniorna ge jadi juara kahiji. Tepuk tangan beri aplaus untuk mereka ini yang sudah menjadi juara pertama di tingkat Jawa Barat ya. Yang sebelah sini ini yang batiknya seperti ini adalah merupakan ustadz di TKA TPA ya, batiknya luar biasa, hampir sudah serempak ya batiknya di Kabupaten Ciamis. Dan ini adalah batik yang dipakai oleh kita, pakaian yang dipakai oleh kita ini di Jawa Barat. Ciamis itu adalah terbesar pembelian batik se-Jawa Barat. Lagi-lagi Ciamis. Ya, luar biasa. Jadi batik terbesar itu dibelinya adalah oleh Ciamis. Ini adalah terbesar di Jawa Barat. Nah ini adalah ada yang pakai batik DPW juga. Itu disebutnya adalah batik marhamah ya. Batik marhamah yang sudah sangat jarang di DPD yang lain. Tapi ketika kita kemarin pakai untuk lomba, ternyata ini adalah yang mendongkrak juga bagian daripada kreasi seni yang luar biasa dalam paduan suara, sehingga mendapatkan juara 1 karena kompaknya seragam yang dipakai batik marhamah ini. Dan juga ada di hadapan saya ini ada batik yang bisa dilihat ke sebelah kiri dari sini sebelah kanannya ya, bisa dilihat di situ ada batik. Itu adalah merupakan ustadzah yang ada di Taman Asuh Anak Muslim, yaitu di bawah LPPK Sakinah. Dan juga yang terakhir Brigade Masjid. Alhamdulillah brigadenya sudah sangat serempak menggunakan khusus baju brigade. Harus ke siapa saya berterima kasih? Berterima kasih kepada Dirda LPP Ekop yang menjadi pengadaan seluruh batik pakaian termasuk peci yang kita pakai hari ini adalah merupakan kreasi yang diadakan, bagiannya adalah ada di LPP Ekop Pak Haji Suryana. Sekarang untuk LPP Ekop. Dan juga dulu kita pernah mengirimkan kontingen ke tingkat nasional ya. Anak TKA TPA dikirimkan kita ke tingkat nasional di Palembang. Sehingga itu adalah menjadi yang mendongkrak juga kejuaraan. Juara pertama di tingkat nasional adalah dimiliki oleh Jawa Barat, dan salah satunya adalah merupakan peserta juga adalah dari Kabupaten Ciamis yang pernah masuk di tingkat nasional. Terima kasih juga kepada LPPTKA ya. Selain daripada itu juga kita bisa lihat ada kaos yang sama, kalau kerudungnya ungu. Tolong tampil dulu ke depan salah seorangnya, karena ada di belakang. Karena kita memiliki grup senam hijaiyah yang kemarin juga kita, nah ini kita sudah tampilkan kemarin di acara Festival Kreatif di Kabupaten Ciamis ya. Kemarin kita melaksanakan senam kolosal, walaupun penontonnya waktu itu hanya tinggal sedikit lagi ya, tapi alhamdulillah bahwa kami telah bisa mengikuti
acara-acara resmi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Maka sebelum undur dari tempat ini, tolong bisa dijawab dan dikomandoi oleh pengurus BKPRMI. Siapa kita? Jawabannya santri BKPRMI. Bisa? Nah, kalau ada saya katakan siapa kita? Santri BKPRMI. Yang kedua, santri BKPRMI. Jawabannya siap amankan negara tercinta Republik Indonesia. Kan harus cerdas BKPRMI mah, ya. Siap amankan negara tercinta Republik Indonesia. Ketiga, NKRI harga mati, Pancasila jaya, masjid makmurkan, takbir, merdeka. Jawab ya. Oke, sebelum saya undur, tolong ingin kompak karena ini adalah nanti akan menjadi doa bagi kita semua. Siapa kita? Santri BKPRMI. Santri BKPRMI. Siap amankan negara tercinta Republik Indonesia. NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati, Pancasila jaya, masjid makmurkan, masjid makmurkan, masjid makmurkan, takbir, Allahu Akbar, merdeka. merdeka. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilillah. Idza wajadtum minni al-khatas atlubu minkum al-afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.